Cek, cek.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan datang yang perlu kami informasikan untuk mengingatkan kembali, yaitu sebagai berikut. 1. Persiapan mengajar guru sekolah minggu. Persiapan mengajar guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, pukul 17.00 WIB, via Zoom Meeting. Untuk bahan, tanggal 29 Agustus 2021 dan 5 September 2021. Mohon guru sekolah minggu mempersiapkan diri. Yang kedua, ibadah tengah minggu. Menginformasikan kegiatan ibadah tengah minggu pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan tema "Jangan lupakan kebaikannya". Mazmur 78 ayat yang ke-23 sampai dengan 30. Pelayan firman dilayani oleh Penatua Tonggo Sianturi, liturgos oleh Penatua Horasi Burian, doa syafaat oleh Penatua Ferdi Adidok, mengundang segenap jemaat dan simpatisan GKI Gresik untuk dapat bergabung dalam kegiatan tersebut. Untuk linknya akan dibagikan melalui media sosial grup WhatsApp GKI Gresik. Yang ketiga, pendalaman Alkitab. Menginformasikan kegiatan pendalaman Alkitab pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB. Dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan tema "Perhatikan Hidupmu", diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21, dilayani oleh Pendeta Vo Era Gea. Mengundang segenap jemaat dan simpatisan GKI Gresik untuk dapat bergabung dalam kegiatan tersebut. Untuk linknya akan dibagikan melalui media sosial grup WhatsApp GKI Gresik. Yang keempat, persembahan. Menginformasikan bahwa pada kebaktian umum pagi hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021, ada 2 persembahan. Yang pertama diperuntukkan untuk operasional gereja, dan yang kedua diperuntukkan untuk renovasi gereja. Yang kelima, hari ulang tahun. Pada kesempatan ini juga memperkenankan majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang merayakan hari kelahirannya maupun hari pernikahannya dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan yang perlu kami sampaikan pada kebaktian Minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri masing-masing dengan bersaat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita mulai kebaktian umum pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 5 ayat 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah.
langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menyanyikan sembah. Seluruh dunia menyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia menyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia menyanyikanlah Kau Rajaku. Saudara, kebaktian kita berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema makanan dan minuman sejati. Sebagai nats yang akan mengantar dalam peribadahan kita, saya ambil dari Amsal 9 ayatnya yang keempat sampai dengan yang keenam yang berkata demikian. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saudara, Amsal mengajak setiap kita, memanggil setiap kita untuk hidup dengan berhikmat, membuang kebodohan kita, dan mengikuti jalan pengertian yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus. Namun pada kenyataannya kita lebih sering menikmati kebodohan-kebodohan kita dan lupa akan setiap panggilan kita, lupa untuk mengikuti jalan pengertian yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu marilah kita mengakui setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih yang tiada hentinya Kau curahkan bagi kami. Kami bersyukur kalau Engkau senantiasa menunjukkan jalan pengertian itu. Kami diajak untuk membuang kebodohan kami. Namun pada kenyataan, kami senang dengan apa yang menjadi kebodohan-kebodohan kami. Kebodohan kami yang menjauhkan kami dari Engkau. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan yang tak berkenan itu. Kami masih saja mementingkan diri kami dan lupa untuk memperhatikan sesama kami. Kami masih saja berlaku kasar terhadap orang-orang yang terdekat, terhadap orang-orang yang di sekitar kami. Kami masih saja membohongi sesama kami. Kami masih saja berlaku curang dan ada begitu banyak
perilaku-perilaku yang menjauhkan kami dari Engkau. Oleh karena itu, ya Allah, kami memohon ampun untuk setiap perbuatan kami yang tidak berkenan itu. Baharuilah, ya Allah, hidup kami, agar kami dilayakkan untuk boleh menyatakan kasih setiamu di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah, ya Allah, permohonan kami, pengakuan kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus melalui perantaraan Roh Kudus yang telah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Allah, kita berdoa. Ya Allah, Sang makanan dan minuman yang sejati, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari Tuhan bahwa seberapa besar pun penyertaan-Mu dalam hidup kami,
Masih saja ada keraguan-raguan, ada kekhawatiran yang membuat kami bimbang, bahkan kami tidak berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Namun biarlah ya Allah, melalui pemberitaan sabda-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk menghadapi kehidupan kami. Kiranya ya Allah, Engkau yang adalah makanan dan minuman sejati boleh mengenyangkan kami, sehingga kami boleh dengan bersuka cita merayakan cinta kasih-Mu dan membagikannya kepada sesama. Oleh karena itu ya Allah, berkatilah setiap hati dan pikiran kami. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Berkati koneksinya, berkati perangkat yang digunakan. Dan Engkau juga yang kiranya menjauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi, yang mengecoh fokus. Biarlah ya Allah, meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, hidup kami boleh tetap terarah, terfokus hanya kepada. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami senantiasa rindu untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan kami juga memohon. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Demikian bunyinya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara, dimanapun saudara berada, saya berharap semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Sebagaimana yang tadi sudah diungkapkan dalam kata pembuka, bahwa kita akan merenungkan tema makanan dan minuman sejati. Tentu saja bacaan yang sama-sama kita gumulkan tidak terlepas dari 2 minggu sebelumnya yang juga bicara masalah makanan, roti yang hidup itu. Dan kita akan melanjutkannya pada minggu ini. Saudara, suatu ketika ada seorang ayah yang berpesan kepada 2 anaknya yang masih kecil. Nah, kelak nanti kalau kalian sudah dewasa, ingatlah pesanku ini. Yang pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan yang kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Itulah 2 nasihat yang disampaikan oleh seorang ayah kepada 2 anaknya yang masih kecil. Ketika anak-anak ini sudah tumbuh dewasa dan sang ayah sudah berpulang kepada sang pencipta, ibu dari anak-anak ini kemudian mengunjungi anak-anak ini. Si sulung yang pertama kali dikunjungi oleh si ibu. Dan ketika si ibu itu berkunjung, saudara, dia kemudian melihat si sulung ini, usahanya, kehidupannya tidak sejahtera, bahkan tidak berkecukupan. Lalu si ibu bertanya kepada si sulung ini, "Kenapa keadaanmu seperti ini?" Si sulung kemudian berkata, "Aku mengikuti apa yang disampaikan oleh ayah. Jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan karena itu setiap orang yang meminjam kepadaku, aku tidak pernah menagihnya. Sampai-sampai modalku habis. Dan aku juga mengikuti apa yang dikatakan oleh ayah, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Karena aku hanya punya sebuah motor, maka ketika aku pergi bekerja, aku selalu naik taksi agar aku tidak terkena terik matahari." Itulah kira-kira yang menjadi jawaban dari si sulung kepada ibunya. Lalu ibunya juga kemudian menengok si bungsu. Dan tentu saja ibunya terkejut karena ternyata si bungsu ini keadaannya jauh lebih baik dari sang kakak. Hidupnya begitu sangat sejahtera. Lalu si ibu bertanya, "Nak, apa yang membuat engkau sampai seperti ini?" Dan si bungsu mengatakan, "Aku mengikuti apa yang disampaikan oleh ayah. Ayah mengatakan jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Maka dalam hidupku aku tidak pernah memberikan pinjaman kepada siapapun. Aku memberi mereka dengan apa yang kupunya. Aku juga mengikuti apa yang dikatakan oleh ayah, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Oleh karena aku hanya punya sepeda motor, maka aku berangkat kerja sebelum matahari terbit. Dan pulang kerja hingga larut
Sehingga para pelangganku tahu bahwa tokoku itu buka lebih awal dan tutup lebih larut. Dan itulah yang kulakukan, Ibu. Dan inilah yang akhirnya membuat aku seperti itu. Saudara, dari dua kisah ini, si sulung dan si bungsu, kedua-duanya mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahnya. Ya. Namun justru apa yang disampaikan oleh si ayah ini ditangkap berbeda. Dan itulah juga yang membuat akhirnya keadaan si sulung dan si bungsu menjadi berbeda. Padahal nasihat pesan yang disampaikan itu sama. Maka saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa tak jarang ya, kita gagal menangkap pesan dari seseorang. Bukankah ya, entah sadar atau tidak, kita gagal menangkap apa yang menjadi pesan yang mau disampaikan oleh seseorang. Saya ingat ketika waktu masih kecil dan saya mendengar percakapan orang dewasa pada waktu itu mengatakan bahwa kalau misalnya kamu mau menjadi orang yang sukses, punya banyak uang, maka usahalah banting tulang. Saudara. Namanya anak kecil. Saya berpikir, oh ternyata kalau menjadi orang sukses, itu mesti banting tulang. Itu sebabnya setelah makan ayam goreng, saudara, tulangnya tidak saya buang. Saya kumpulkan. Karena saya percaya bahwa kalau dibanting ini tulang, banyak uang saya nanti. Apa yang terjadi, saudara? Saya banting tulang ayam itu. Bolak-balik. Tapi ya gak kaya-kaya ya. Gak dapat duit juga. Lalu saya cerita kepada orang tua saya baru menjelaskan bahwa banting tulang itu bukan betul-betul tulang dibanting. Tetapi bagaimana kita bekerja keras. Sungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, bukankah dalam kehidupan kita, saudara, kita gagal menangkap apa yang mau disampaikan oleh seseorang. Sesama aja kadang-kadang kita gagal. Apalagi ketika kita mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Lebih lagi, bahkan kita sulit dan tak jarang kita gagal dalam menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Saudara, kegagalan, ketidakmengertian kita menangkap pesan inilah yang kita bisa jumpai dalam bacaan kita. Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58. Ketika Yesus mengklaim dirinya, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Dan kemudian Yesus mengajak untuk makan daging dan minum darahnya. Yang kita bisa lihat di ayatnya yang ke-51 dan 53. Yesus mengajak untuk makan daging dan minum darahnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Apa yang terjadi, saudara, ketika Yesus mengklaim untuk setiap orang makan daging dan minum darahnya, terjadilah pertengkaran. Orang-orang tidak memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-52, orang-orang Yahudi bertengkar
antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Mereka sulit sekali menangkap apa yang sebenarnya Yesus katakan itu. Jangan-jangan mereka berpikir, wah, kita harus memutilasi Yesus, memakan daging dan meminum darahnya. Itu sesuatu yang kejam sekali, kanibal. Dan itu yang membingungkan, itu yang membuat mereka terjadi cekcok, ya, pertengkaran di antara sesama. Padahal dalam ayat-ayat sebelumnya, dan itu sudah dibahas minggu yang lalu, bahwa pengakuan itu adalah untuk mengajak orang-orang itu percaya kepada Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini. Mungkin dalam kehidupan kita sekarang kita akan langsung bisa menangkapnya, bahwa makan dan minum itu berarti mengingatkan kita pada karya keselamatan yang berpuncak pada kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itulah juga yang nanti akan kita rayakan bersama dalam perjamuan kudus. Tapi untuk orang-orang pada masa itu mereka belum mengerti. Mereka tidak mampu menangkap pesan yang mau disampaikan oleh Yesus. Meskipun Yesus berkali-kali mengatakannya, tetap saja mereka masih tidak mengerti. Padahal jelas Yesus mengatakan bahwa ketika makan daging dan minum darah Kristus, kita beroleh anugerah kekekalan. Ayatnya yang ke-54 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan bukan hanya itu, saudara. Dengan makan daging dan minum darah Kristus, kita juga tinggal di dalam Kristus dan hidup oleh Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jelas, saudara, bahwa ini menjadi sebuah seruan untuk sepenuh-penuhnya, setotal-totalnya percaya kepada Yesus Kristus dan mau melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus. Itu berarti, saudara, makan daging dan minum darah Kristus itu berarti mengisi diri kita, pikiran kita, angan-angan, hati, perasaan, dan seluruh hidup kita dengan Kristus. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita mempersaksikan, kita menghadirkan Kristus. Orang yang melihat kita bukan lagi melihat kita secara pribadi, tapi merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasa hidupnya diberkati melalui setiap apa yang kita lakukan. Persoalannya, saudara, kita bisa melakukan itu kalau, ada kalaunya, saudara. Ya, saya bisalah ya mengisi pikiran, hati, dan perasaan kita dan hidup saya untuk Kristus. Tapi atau kalau ya keadaannya lagi dalam keadaan yang baik, ya, keuangannya sedang stabil,
badan sehat, anak-anak berprestasi. Ya. Kalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja, mungkin dengan mudah kita mengatakan, oh tentu bisa. Itu bukan hal yang sulit. Tapi pertanyaannya saudara, bagaimana jika keadaan itu justru adalah keadaan di mana kita betul-betul sedang menghadapi situasi yang sulit. Sedang menghadapi pergumulan yang sulit. Bagaimana kalau seandainya kita sedang sakit, kena COVID, nggak sembuh-sembuh? Masihkah kita bisa kemudian mengisi seluruh hidup kita dengan Kristus? Jangankan mikirin Kristus. Oh, yang kita pikirin itu sudah macam-macam. Nanti kalau saya mati gimana? Nanti anak-anak saya gimana? Istri saya gimana? Nanti kawin lagi apa enggak? Wah, pikirannya macam-macam. Atau kalau misalnya kita tidak punya pekerjaan sama sekali, nganggur. Ini PPKM. Banyak orang yang mengalami PHK, sulit mencari kerja. Sampai sekarang nggak dapat kerja, begitu ya. Masihkah kita itu mengisi hidup kita seluruhnya dengan Yesus Kristus? Jangankan mikirin mengisi hati, pikiran kita dengan Kristus. Wong buat makan aja susah. Lalu kita berpikir yang, wah nanti gimana ya? Ini cicilan belum dibayar, masih ada utang di mana-mana ya. Tapi nggak ada penghasilan, wah stres. Dan banyak situasi-situasi yang menyulitkan. Tetapi ajakan untuk makan daging dan minum darah Kristus, yang artinya kita mengisi seluruh hidup kita dengan Kristus, itu tidak mengenal situasi. Mau baik, mau tidak baik, kita tetap menghadirkan cinta Kristus. Mau kita sehat atau sakit, kita tetap menghadirkan Kristus. Mau kita kaya atau miskin, kita tetap menghadirkan Kristus. Mau PPKM diperpanjang atau enggak, kita tetap menghadirkan Kristus, saudara. Itu sebabnya gereja ditantang di tengah-tengah masa PPKM ini untuk menciptakan, untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah situasi yang sulit. Saya selalu mengajak untuk mari kita buat kegiatan-kegiatan yang tidak bicara melulu harus kumpul-kumpul secara onsite. No. Mari kita belajar untuk kreatif di dalam kemudian kita menghadirkan cinta Kristus. Kita tetap bisa melakukan yang baik di tengah-tengah keadaan apapun itu. Dan harusnya kita setia dalam melakukan itu. Bukankah kehidupan kita ini sudah dipenuhi dengan rahmat ilahi? Bukankah hidup kita ini senantiasa dicurahkan anugerah demi anugerah hari demi hari? Itu sebabnya saudara, kalau pada hari ini kita diberi kesempatan untuk merayakan perjamuan kudus, itu berarti kita kembali diingatkan untuk hidup dalam pertobatan dan kasih terhadap seluruh ciptaan. Maka makanan dan minuman sejati itu bukan hanya secara fisik yang mungkin saudara bisa lihat di meja itu ada roti dan anggur. Atau mungkin saudara sudah menyediakan di rumah
ya. Pakai hostia atau pakai anggur begitu ya. Atau pakai roti. Roti dan anggur itu adalah tanda. Tanda yang kelihatan. Yang mau mengajak kita untuk kita itu diingatkan. Bahwa kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus. Karya keselamatan itu sudah dicurahkan bagi kita. Maka kita dengan sungguh, dengan serius merayakan perjamuan kudus ini. Saudara. Meskipun perjamuan ini dilakukan secara khusus, tetapi tidak berarti bahwa roti dan anggur yang ada itu bersifat magis. Sebab masih banyak di antara kita, saudara, yang justru berpusat kepada roti dan anggur yang kelihatan itu, sampai lupa bahwa itu adalah sebuah simbol yang harusnya itu mengantar kita kepada Yesus Kristus. Fokusnya bukan hanya berhenti di roti dan anggur itu. Sebabnya saya menolak pemikiran yang mengatakan bahwa dengan perjamuan kudus orang yang sakit itu pasti sembuh. No. Meskipun perjamuan kudus itu bersifat khusus, dia tidak bersifat magis. Karena itu hanyalah tanda yang kelihatan. Tanda yang mengantarkan kita kepada sang roti dan sang anggur yang sejati itu. Yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita merayakan perjamuan kudus ini dengan hikmat. Dan melalui perjamuan kudus yang akan kita rayakan, kita kembali diingatkan panggilan kita. Kita diingatkan tentang karya keselamatan yang sudah diberikan. Itu sebabnya, saudara, PPKM boleh membatasi aktivitas kita, tapi tidak boleh membatasi hidup kita untuk terus menyantap makanan dan minuman sejati itu. Yang artinya menghadirkan Kristus dalam keadaan apapun. Pergunakanlah hidup saudara dengan baik. Sebab Paulus dalam suratnya di Efesus yang tadi kita sama-sama dengarkan dalam berita anugerah mengatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Kalau saudara ingin memperdalam teks Efesus ini, datanglah dan ikutilah PA hari Kamis nanti. Karena kita akan membahas tentang surat. Selamat mempersaksikan Kristus dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli dengan bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, sang makanan dan minuman yang sejati itu, kami bersyukur bahwa kami diingatkan untuk boleh terus mengisi hati, pikiran kami, kehidupan kami dengan apa yang ada dalam diri. Biarlah ya Allah, dalam keadaan apapun, sesulit apapun, kami boleh dengan tetap menghadirkan cinta kasih dalam keseharian kami. Dan kami juga ya Allah berdoa dalam syafaat ini. Engkau tahu bahwa ada begitu banyak di antara kami yang bergumul, yang mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Ada begitu banyak saudara-saudari kami yang tengah berjuang untuk pulih. Entah itu karena COVID ataupun karena penyakit yang lain. Kami berdoa ya Allah untuk pemulihan anak-Mu terkasih Billy dan Damai. Kami juga berdoa untuk Saudara Estra dan Ibu Aru. Kami juga berdoa untuk Bapak mertua dari Bapak Andreas. Kami juga berdoa ya Allah untuk Ibu Siti Suparno, Bu Sri Suparno. Biarlah ya Allah, Engkau boleh hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan, agar mereka boleh pulih seperti sedia kala. Dan tentu juga kami berdoa ya Allah, bagi siapapun dan dimanapun, setiap kami yang juga berjuang untuk pulih. Kami percaya ya Allah, cinta kasih-Mu senantiasa dirasakan oleh setiap saudara-saudari kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bergumul karena masalah kehidupan rumah tangga kami. Barangkali ada di antara kami yang kehidupan rumah tangganya justru senantiasa dipenuhi oleh konflik. Kiranya Engkau ya Allah boleh senantiasa memberikan kedamaian, agar setiap kami yang bergumul boleh belajar untuk saling mendengar, saling memberikan pengampunan, saling mengevaluasi diri, sehingga keluarga demi keluarga yang mengalami konflik boleh kembali pulih dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bergumul karena masalah pekerjaan. Ya Allah, biarlah kiranya Engkau berikan semangat dan daya juang untuk setiap anak-anak-Mu yang terus berjuang di dalam mencari pekerjaan. Kami juga berdoa
untuk anak-anak kami yang juga tengah studi, yang setiap harinya harus studi di depan gadget, depan laptop. Biarlah ya Allah, mereka tetap bersuka cita dan menikmati studi mereka. Dengan sungguh mereka boleh memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GKI Gresik. Kami juga tengah terus berjuang untuk dapat merampungkan pembangunan kami. Namun kami menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang kurang. Namun biarlah ya Allah, kami boleh belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Dan kami juga boleh belajar untuk tetap memberikan yang baik. Doa, dana, waktu. Berkati setiap orang-orang yang ikut ambil bagian di dalamnya. Tim Pokja, para tukang, dan majelis. Kau berikan hikmat untuk boleh dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan ini. Kami juga berdoa untuk Pendeta Gideon, Budina, Jidi, dan Philo. Kiranya Engkau boleh pakai terus mereka ya Allah, untuk menyatakan cinta kasih. Begitupun juga dengan kami, rekan-rekan penatua, karyawan, aktivis, anggota dan simpatisan. Kiranya Engkau juga boleh pakai kami untuk menyatakan cinta kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau tahu kami tengah berjuang bersama-sama dengan para pemimpin untuk memulihkan negeri kami. Berkati ya Allah setiap upaya-upaya yang dilakukan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat betul-betul memperhatikan situasi rakyat. Engkau juga ajarkan kami untuk mau terus hidup dengan taat dengan protokol kesehatan. Ajarilah kami juga ya Allah untuk mau mendukung program-program pemerintah yang positif. Kiranya ya Allah, Engkau senantiasa memampukan kami untuk kami juga boleh ikut ambil bagian dalam pemulihan bangsa kami. Kami menyerahkan ya Allah hidup kami seutuh-utuhnya, setotal-totalnya hanya kepada-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu saja yang jadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan kami juga memohon. Amin. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Gresik mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Woy Rairagea yang baru menyampaikan firman di pagi hari ini. Kiranya firman yang baru kami dengar bisa menjadi makanan dan minuman sejati di setiap kami. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada pemandu pujian, main musik, multimedia, serta Bapak Ibu terkasih, baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Persembahan ibadah minggu hari ini dapat dikumpulkan dan diberikan ke GKI Gresik melalui transfer ke rekening operasional gereja Bank BCA dengan nomor rekening 79007980011 atas nama GKI Gresik.
atau scan QR Code atas nama GKI Gresik dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan dompet digital lainnya. Untuk renovasi gereja dengan Bank BCA, nomor rekening 790 407 98 177 atas nama GKI Gresik. Dan jika tidak memungkinkan untuk mentransfer, maka bisa disatukan dalam amplop kemudian dimasukkan langsung ke brankas yang ada di gedung gereja. Sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadaku, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Untuk mengiringi persembahan kita di pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 290 bait 1 dan 2. Takkan patut ku bernyanyi. Kini mari kita bawa persembahan yang kita kumpulkan ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Karena kami tahu kasih-Mu yang senantiasa tidak berkesudahan di setiap kehidupan kami.
Tuhan yang membimbing, yang menjagai dan menuntun setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah kesulitan saat ini Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan kepada setiap kami untuk beribadah di minggu pagi hari ini. Tuhan Bapa di surga, sebagai ungkapan wujud rasa syukur kami mengumpulkan persembahan Tuhan. Kami mohon terima persembahan kami ini, berkati setiap kami yang memberi, berkati kesehatan setiap kami, berkati usaha-usaha kami ya Tuhan, begitu juga dengan pekerjaan kami. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Kiranya perayaan perjamuan kudus ini boleh mengingatkan karya keselamatan yang telah dicurahkan. Karena itu kita terus dengan setia mengisi hidup kita dengan apa yang ada dalam Kristus. Dan mari kita menyambutnya dengan sebuah pujian syukur, menyenangkan. Senangkanlah hati Allah dan arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini lanjutkanlah kehidupan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Allah sang sumber pengharapan,
memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Menyenangkanmu, senangkanmu, yaitu kerinduanku.